Halo, sahabat planetarium, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Harapan saya, keadaan kalian dalam kondisi baik-baik saja. Hari ini saya, Indah HAJ, ingin mengajak kalian mengenal filosofi astronomi dari rumah tradisional Sumatera Selatan. Sebelum kita mengenal lebih jauh, saya akan memberikan informasi sejenak tentang Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia berada di Pulau Sumatera yang memiliki sejarah panjang dan kaya, dimulai dari masa Kerajaan Sriwijaya hingga menjadi bagian dari Republik Indonesia. Wilayah ini dikenal sebagai Bumi Sriwijaya dan pernah menjadi pusat kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Sejak abad ke-7 hingga ke-12 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berkuasa dan meninggalkan berbagai peninggalan sejarah dan budaya. Salah satu peninggalan sejarah dan budaya yang bisa dilihat adalah rumah tradisional. Rumah adat Sumatera Selatan, khususnya Rumah Limas, memiliki sejarah yang panjang dan erat kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang. Rumah Limas yang menjadi simbol Palembang dikenal luas sebagai rumah tradisional sejak zaman Kesultanan Palembang, dan beberapa jenis rumah tradisional lainnya yang memiliki sejarah unik terkait dengan wilayah Palembang yang banyak sungai. Bahkan di dalam gambar uang 10.000 kita bisa menjumpai gambar rumah limas. Sebelum membahas lebih jauh mengenai rumah limas, saya akan mengajak sahabat planetarium untuk mengenal berbagai rumah-rumah tradisional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, rumah rakit. Asal-usulnya rumah tradisional ini pertama kali dikarenakan wilayah Palembang banyak memiliki sungai dan rawa. Ciri khasnya yaitu rumah terapung di atas sungai terbuat dari kayu atau bambu. Rumah ini berfungsi awalnya untuk pendatang asing, sekarang digunakan untuk penduduk setempat. Seperti namanya, rumah rakit merupakan rumah adat Sumatera Selatan yang dibangun di atas sebuah rakit. Pondasinya sendiri dibuat dari balok kayu dan beberapa potongan bambu. Pintu utama rumah adat ini biasanya menghadap ke daratan yang dihubungkan dengan sebuah jembatan dari bambu. Yang kedua, rumah ulu. Asal-usulnya, dulunya tempat tinggal dan rumah tumpangan bagi kusir pedati, lalu dihibahkan ke museum. Rumah ini berfungsi sebagai objek wisata dan tempat untuk mempelajari nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam rumah tradisional. Rumah ulu ini juga merupakan rumah adat Sumatera Selatan yang menjadi milik masyarakat yang tinggal di bagian hulu salah satu sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Sungai Musi. Proses pembangunan rumah adat satu ini cukup sulit karena menggunakan sistem khusus yang disebut ulap-ulap. Yang ketiga, rumah Caraguda. Rumah ini dibangun menggunakan material kayu khusus seperti kayu tembesu, kayu petana, dan unglen. Rumah adat Sumatera Selatan ini memiliki 3 ruang utama, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Disebut juga dengan rumah Caraguda ini dikarenakan keunikan rumah adat ini terlihat dari bentuk bangunannya yang memanjang seperti sebuah kuda. Yang keempat, rumah Tatahan. Rumah adat Sumatera Selatan yang satu ini berbentuk bujur sangkar yang dibangun terapung di atas tiang dengan ketinggian 1,5 meter. Rumah
ini dikenal juga dengan rumah bersema yang artinya pahatan, karena di rumah adat ini ada banyak sekali lukisan atau pahatan di sisi dindingnya. Rumah tatahan memiliki 4 ruangan utama, yaitu sangkar atas, sangkar bawah, bagian depan, dan bagian tengah. Yang kelima, rumah kilapan. Rumah adat ini juga dibangun di atas tiang-tiang setinggi 1,5 meter. Namun, tiang rumah kilapan tidak ditancapkan ke tanah, melainkan hanya diletakkan saja. Rumah adat ini juga tidak memiliki ukiran apapun karena hanya sekedar dihaluskan dengan ketam atau sugu. Yang keenam, rumah king-king. Hampir sama dengan rumah adat Sumatera Selatan lainnya, rumah ini dibangun seperti rumah panggung, berbentuk bujur sangkar dan memiliki atap dari bambu yang dibelah dua dan disebut dengan gelungpai. Pembagian ruangan dalam rumah adat king-king ini sama dengan pembagian ruangan pada rumah tatahan. Sahabat planetarium, kembali lagi kita akan membahas mengenai rumah limas. Rumah limas adalah rumah tradisional Provinsi Sumatera Selatan yang paling terkenal sampai saat ini. Gaya rumah limas seperti rumah panggung memiliki 5 tingkat yang berfilosofi dengan menyesuaikan geografi dan kepercayaan masyarakat setempat. Sesuai dengan namanya, rumah limas adalah rumah tradisional berbentuk limas yang dibuat dengan gaya panggung, dan bangunan khas daerah Palembang ini dibangun bertingkat. Luasan rumah limas berkisar mulai dari 400 hingga 1000 meter persegi. Seringkali dipinjamkan pemilik rumah untuk digunakan sebagai tempat pesta pernikahan dan acara adat. Hampir seluruh bagian dari rumah limas terbentuk dari kayu. Pemilihan kayu dilakukan menyesuaikan dengan karakter kayu dan kepercayaan masyarakat di Sumatera Selatan. Uniknya, jenis kayu-kayu yang digunakan merupakan kayu unggulan dan dikabarkan hanya tumbuh subur di daerah yang beribu kota di Palembang. Untuk bagian pondasi biasanya menggunakan kayu unglen, kayu yang berstruktur kuat dan tahan air. Sedangkan bagian kerangka rumah digunakan kayu seru. Kayu ini cukup langka dan sengaja tidak digunakan untuk bagian bawah rumah karena dalam kebudayaan masyarakat, kayu seru dilarang untuk diinjak dan dilangkahi. Khusus dinding, lantai, jendela, dan pintu menggunakan kayu tembesu yang mempunyai keunggulan dari segi ekologi dan ekonomi. Kentalnya budaya Sumatera Selatan bisa terlihat dari seni ukiran dan ornamen pintu, dinding, maupun atap rumah limas yang menggambarkan nilai-nilai kebudayaan setempat. Sahabat planetarium, rumah limas memang mempunyai banyak filosofis yang mendalam, terdiri dari 5 tingkat dengan makna dan fungsi yang berbeda-beda. 5 tingkatan ruangan diatur menggunakan filosofi Kekicing, di mana setiap ruangannya diatur berdasarkan penghuninya, yaitu usia, jenis kelamin, bakat, pangkat, serta martabat. Tingkat pertama atau disebut pagar Tenggalung merupakan ruangan terhampar luas tanpa dinding pembatas. Ruangan seperti beranda ini difungsikan untuk tempat menerima para tamu yang datang pada saat acara adat. Uniknya, orang luar tidak bisa melihat aktivitas di dalam ruangan, sedangkan dari dalam bisa melihat suasana di luar.
Hal menarik lainnya adalah lawang kipas atau pintu yang jika dibuka akan membentuk langit-langit ruangan. Tingkat kedua atau disebut jogan merupakan tempat berkumpul diperuntukkan bagi anggota keluarga pemilik rumah yang berjenis kelamin laki-laki. Masuk lebih dalam atau pada kekijing ketiga lebih memiliki privasi dibandingkan ruangan sebelumnya. Posisi lantainya lebih tinggi dan bersekap. Ruangan tingkat 3 ini hanya digunakan oleh tamu undangan khusus ketika pemilik rumah sedang mengadakan hajat. Khusus orang yang dihormati dan memiliki ikatan darah dengan pemilik rumah dipersilakan untuk ke tingkat keempat, seperti para dapundo dan datuk, tamu undangan yang dituakan. Terakhir, tingkat kelima atau disebut gegaja memiliki ruangan paling luas dibandingkan ruangan lainnya. Ruangan ini lebih istimewa dan lebih bersifat privasi, hanya dimasuki oleh orang yang mempunyai kedudukan sangat tinggi dalam keluarga maupun masyarakat. Di dalamnya terdapat undukan lantai untuk bermusyawarah yang disebut amben dan kamar pengantin jika pemilik rumah mengadakan pernikahan. Jika melihat bagian atas atap, terlihat ornamen simbar berbentuk tanduk dan melati. Selain sebagai ornamen, simbar ini berfungsi sebagai penangkal petir. Melati melambangkan keagungan dan kerukunan. Simbar 2 tanduk berarti Adam dan Hawa. 3 tanduk berarti matahari, bulan, bintang. 4 tanduk berarti sahabat Nabi. Dan simbar dengan 5 tanduk melambangkan rukun Islam. Sahabat planetarium, kaitannya rumah tradisional di Sumatera Selatan, khususnya rumah limas dengan etnoastronomi, merujuk pada kajian tentang pengetahuan dan praktik astronomi tradisional yang diwariskan oleh masyarakat Sumatera Selatan, seperti penggunaan fenomena langit untuk penanggalan, pertanian, atau ritual adat. Pengetahuan ini terjalin dengan mitos, kepercayaan, dan tatanan hidup masyarakat setempat. Masyarakat Sumatera Selatan memiliki pengetahuan tentang posisi bintang, bulan, dan matahari yang digunakan untuk menentukan waktu tanam, panen, atau memulai upacara adat. Pada sistem penanggalan, beberapa suku di Sumatera Selatan, seperti suku Kombring, memiliki sistem penanggalan tradisional yang terkait dengan siklus bulan dan musim. Pada ritual dan upacara, fenomena langit seperti gerhana bulan atau munculnya bintang tertentu dapat menjadi pertanda untuk memulai ritual atau upacara adat. Rumah limas, rumah adat tradisional di Sumatera Selatan, memiliki kaitan yang erat dengan astronomi, terutama dalam bentuk simbol dan ornamen yang digunakan. Simbar, ornamen pada atap, dan tanduk atap yang berjumlah 3 atau 5 melambangkan benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, atau rukun Islam. Pembangunan rumah juga sering menghadap timur dan barat yang melambangkan awal dan akhir kehidupan manusia sesuai dengan arah matahari terbit dan terbenam. Fakta menarik lainnya, rumah limas dibangun menghadap ke arah timur dan barat. Bagian yang mengarah ke barat disebut dengan Matoari Edok atau berarti matahari terbit yang melambangkan kehidupan baru, sedangkan yang menghadap ke timur disebut dengan Matoari Mati yang berarti matahari terbenam atau melambangkan akhir dari kehidupan. Sahabat planetarium,
Berikut adalah beberapa contoh kaitan antara rumah limas dan astronomi. Yang pertama, simbar. Simbar pada atap rumah limas yang berfungsi sebagai penangkal petir dan ornamen. Jumlahnya bisa melambangkan benda langit atau rukun Islam. Yang kedua, tanduk atap. Tanduk atap yang berjumlah 3 melambangkan matahari, bulan, bintang, sementara tanduk dengan jumlah 5 melambangkan rukun Islam. Arah pembangunan rumah limas dibangun menghadap timur dan barat yang melambangkan awal matahari terbit dan akhir matahari terbenam kehidupan. Filosofi Kikijing ini adalah tata letak ruangan di rumah limas yang disebut filosofi Kikijing juga terkait dengan astronomi dan siklus kehidupan, di mana setiap tingkat ruangan memiliki makna dan fungsi tersendiri. Bentuk atap rumah limas berbentuk segitiga yang melambangkan bintang, menunjukkan bahwa masyarakat Palembang memiliki pemahaman tentang bentuk dan pola langit malam. Tata letak rumah limas termasuk orientasi bangunan terhadap arah mata angin juga mencerminkan pemahaman tentang pengaruh alam dan kosmos terhadap kehidupan manusia. Rumah limas juga memiliki nilai filosofi yang berkaitan dengan alam dan kosmos, seperti makna 5 tingkat rumah yang menyerupai bintang dan ukiran-ukiran yang terdapat di dalamnya mengandung simbol-simbol yang terkait melambangkan rukun Islam atau keberadaan tiang yang dianggap sebagai representasi poros dunia yang mengaitkan dunia manusia dengan alam semesta. Beberapa rumah limas memiliki orientasi yang disesuaikan dengan posisi matahari atau bintang tertentu yang bisa digunakan sebagai kalender alami atau menentukan waktu penting dalam kehidupan masyarakat. Terdapat pada rumah limas juga menggambarkan simbol-simbol astronomi atau mitologi yang berkaitan dengan langit dan bintang. Sahabat planetarium, rumah limas tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai cermin dari pemahaman dan kepercayaan masyarakat Palembang tentang alam dan kosmos. Bentuk, tata letak, nilai filosofi bangunan ini menunjukkan bahwa etnoastronomi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Sumatera Selatan. Dengan demikian, rumah limas tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan filosofi dan pengetahuan tradisional tentang astronomi dan alam semesta. Sahabat planetarium, itulah tadi penjelasan mengenai rumah tradisional di Sumatera Selatan, dan saya berharap informasi yang saya sajikan tadi mengenai mengenal filosofi astronomi dari rumah tradisional Sumatera Selatan dapat bermanfaat. Terima kasih. Salam planetarium.